Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang strategi pengembangan materi ajar dalam pembelajaran Al-Qur'an. Pengembangan materi ajar dalam pembelajaran Al-Quran menjadi sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran yang efektif dan mendalam. Materi ajar yang baik dapat membantu peserta didik memahami, menghafal, mengaplikasikan ajaran Al-Quran dengan lebih baik. Dalam materi ini kita akan membahas strategi pengembangan materi ajar yang efektif. Baik, yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan. Yang pertama, kita identifikasi kelompok sasaran, kenali karakteristik peserta didik, tingkat pemahaman Al-Quran mereka, dan tantangan yang mungkin dihadapi. Yang kedua, analisis kebutuhan pembelajaran. Tentukan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan fokus pada aspek-aspek yang memerlukan perhatian khusus. Nah, itu dari analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran. Jelas dan spesifik. Itu ditetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik agar peserta didik dapat mengukur pencapaian mereka. Kemudian yang kedua yaitu relevan dengan konteks. Pastikan tujuan pembelajaran terkait erat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan relevan dengan konteks zaman. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga yaitu desain materi ajar. Berikut yaitu struktur yang jelas. Nah, susun materi ajar dengan struktur yang terorganisir memudahkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian integrasi multimedia, manfaat teknologi dan multimedia untuk memperkaya pengalaman pembelajaran serta audio bacaan Al-Quran, video tafsir, dan aplikasi interaktif. Kemudian ada juga aktivitas pembelajaran berbasis masalah. Sertakan aktivitas yang memicu pemecahan masalah, mendorong pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian lanjut yang keempat yaitu evaluasi dan umpan balik. Berikut yaitu instrumen evaluasi yang beragam. Gunakan berbagai instrumen evaluasi termasuk tes tertulis, proyek, dan diskusi kelompok untuk mengukur pemahaman peserta didik. Kemudian ada juga siklus umpan balik. Berikan umpan balik secara teratur dan gunakan hasil evaluasi untuk menyempurnakan materi ajar dan metode pembelajaran. Kemudian kita lanjut ke bagian kelima, terakhir yaitu fleksibilitas dan penyesuaian. Nah, adaptasi terhadap kebutuhan peserta didik, seimbangkan antara struktur pembelajaran dan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar peserta didik. Kemudian pengembangan berkelanjutan, selalu terbuka terhadap perubahan dan pengembangan baru dalam bidang pembelajaran Al-Quran, termasuk sumber daya dan teknologi terkini. Baik, yaitu kesimpulannya pengembangan materi ajar dalam pembelajaran Al-Quran memerlukan pendekatan yang cermat dan terencana dengan memahami kebutuhan peserta didik, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, dan menggunakan metode pengajaran yang inovatif. Kita dapat menciptakan pengalaman pembelajaran Al-Quran yang memotivasi dan mendalam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.